Bayangin, suatu hari kamu lagi beli cilok pakai e-wallet, terus dapat notifikasi masuk, transaksi tercatat atas nama Anda, ID 9027 bla bla bla. Nah, kamu pikir, biasa sistem aja ini. Tapi kalian sadar nggak, itu bukan cuma sistem ngasih tahu kalian habis jalan cilok. Itu sistem ngasih tahu mereka bahwa kamu lagi di mana, kamu suka makan apa, kapan kamu aktif, dan bahkan seberapa sering kamu traktir gebetan pakai QRIS. Selamat datang di era mana setiap jajan bisa masuk database. Dan enggak, ini bukan teori konspirasi. Ini kenyataan yang sedang terjadi, pelan-pelan, diam-diam, dan kamu mungkin udah masuk ke dalamnya. Semua ini dimulai dengan satu kata manis, efisiensi. Bank Indonesia bilang, kami ingin transparansi dan keamanan transaksi dengan Payment ID. Keren kan? Tapi di balik bahasa yang terdengar canggih itu, sebenarnya kamu sedang diberi semacam nomor punggung permanen yang nempel ke semua transaksi finansialmu. Mulai dari beli kopi di pinggir jalan, sampai transfer ke uang teman yang butuh pinjam 50.000, semua punya cap, dan cap itu langsung nyambung ke namamu, bukan ke akun dompet digitalmu, bukan ke nomor HP-mu, tapi ke identitasmu secara utuh. Ini kayak kamu belanja di minimarket, tapi kasirnya adalah sistem besar yang bisa bilang, ini si Raka, minggu lalu dia beli pil KP buat pacarnya, hari ini beli Red Bull dan Panadol, mungkin lagi sakit hati kali ya. Mungkin, dan yang bikin agak nyeri, kita semua menyambut sistem ini dengan senyum, bahkan mungkin bangga. Wah, Indonesia udah canggih banget nih, udah gak ada Payment ID. Kita pikir ini soal modernisasi, padahal ini tentang kendali, soal bagaimana negara bisa tahu setiap gerak finansialmu dan kapan mereka merasa transaksi itu bermasalah. Mereka bisa masuk tanpa perlu izin, tanpa pengadilan, dan tanpa kalian tahu, guys. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita mundur sedikit dan lihat peta global. Di China, sistem ini udah jalan lebih ekstrim. Mereka punya social credit system. Jadi kalau kamu bukan cuma dinilai dari berapa besar saldo rekeningmu, tapi juga dari apa yang kamu beli, siapa teman-temanmu, apakah kamu sering telat bayar tagihan, bahkan apakah kamu pernah ngomel soal pemerintah di media sosial gitu. Nilaimu turun. Selamat, kalian bisa dilarang naik kereta cepat, anakmu bisa ditolak sekolah favorit, dan kamu bisa hilang dari masyarakat digital. Semua terdata, semua terpantau. Serem kan? Iya. Efektif? Iya. Dalam artian membuat orang diam dan patuh. Dan sekarang dengan Payment ID, sistem seperti itu pelan-pelan dibangun juga di negara-negara demokrasi. Di Indonesia itu dimulai dari dalih infrastruktur keuangan nasional, satu demi satu, transaksi tunai dikikis, uang fisiknya dikaya reli kuno, nggak relevan siapa yang masih bawa uang cash hari ini selain buat bayar parkir atau beli nasi uduk gitu. Semua serba digital, dan kita nggak sadar setiap sentuhan jari di layar HP adalah satu jejak data yang bisa dibaca, disusun, dan dimanfaatkan. Coba bayangkan, kamu transfer 20.000 ke temanmu yang ikut komunitas sosial bantu korban penggusuran, tapi ternyata komunitas itu belakangan dikaitkan sama gerakan yang dianggap mengganggu ketertiban. Sistem Payment ID itu mencatat itu, bro, dan boom, besoknya kamu nggak bisa top up e-wallet, akses ke rekeningmu dibekukan, gaji bulanan nyangkut, saldomu nol, dan kalian nggak tahu harus protes ke siapa. Karena dari sudut pandang sistem, ini cuma preventive measure, bukan hukuman, cuma pencegahan, tapi efeknya sama aja kayak dihukum tanpa pengadilan gitu. Ini bukan teori liar. Di Kanada, saat konvoi sopir truk protes soal aturan vaksin dan mereka membuka donasi publik lewat platform digital, pemerintah bisa langsung membekukan rekening para donatur, bahkan yang cuma nyumbang $10 gitu. Di Nigeria, saat protes besar melawan kekerasan polisi, transfer ke aktivitas disabotase. Sistem keuangan bisa digunakan sebagai alat represi, dan Payment ID mempermudah semua itu. Tentu saja akan selalu ada argumen pembelaan dari pemerintah dan regulator. Kami hanya ingin mencegah pencucian uang, pendanaan terorisme, dan korupsi. Ya, masuk akal sih, tapi jangan lupa kekuatan tanpa batas pengawasan adalah jebakan. Karena sistem yang bisa mengawasi semua transaksi juga bisa menyalahgunakan pengawasan itu. Dan celakanya, kita sedang menciptakan sistem yang tidak memberi opsi untuk menolak. Coba aja, sekarang kamu hidup 3 hari tanpa sistem digital. Nggak bisa bayar tol, nggak bisa naik MRT, nggak bisa pesan ojol, nggak bisa beli makan. Mau hidup di mana? Di hutan? Kan nggak mungkin gitu. Nah, di balik semua ini, kita harus sadar nih, ketika semua transaksi dimasukkan ke dalam satu sistem yang terhubung, yang dikendalikan oleh satu otoritas, kita bukan lagi manusia bebas. Kita adalah angka, dan angka itu bisa dimatikan kapan saja. Kita nggak perlu chip di kepala buat dikontrol. Cukup satu tombol dari pusat data dan kamu phone off dari peradaban. Yang lebih bikin kesel, masyarakat kita diajak ikut serta tanpa sadar. Kita dicekoki istilah keren kayak cashless society, digital economy, financial inclusion.
Keren banget kan gitu istilahnya, tapi sebenarnya ini sama kayak menjual borgol dengan pita emas. Kalian dibikin kagum sama keemasan, padahal isinya membatasi. Dan karena prosesnya bertahap, kita jadi nggak curiga. Lama-lama terbiasa, lama-lama lupa, rasanya hidup bebas gitu. Tentu sistem payment ID ini belum sepenuhnya ke arah kontrol total, tapi pondasinya sudah ditanam dan begitu sistemnya lengkap, semua orang punya ID, semua transaksi terekam, semua akun bisa dipantau. Maka cukup satu krisis atau kebijakan darurat, maka semua kebebasan digitalmu bisa hilang dalam semalam, tanpa suara dan tanpa protes. Mari kita renungkan sesuatu, siapa yang paling diuntungkan dari semua ini? Apakah masyarakat? Mungkin sebagian iya, tapi yang paling diuntungkan jelas adalah pihak yang punya akses ke data, pemerintahan, lembaga, intelijen, dan tentu saja perusahaan teknologi yang menjalankan infrastrukturnya. Dan siapa yang paling dikorbankan? Kamu, aku, dan kita semua yang setiap hari buka e-wallet buat beli kopi saset, tapi nggak sadar data transaksinya sedang ditambang dan disimpan. Dan jangan harap kita bisa sembunyi. VPN nggak akan menyelamatkan kamu dari payment ID. Ganti nomor HP, ganti email, nggak ada gunanya. Karena ID ini melekat ke identitasmu sebagai warga. Bahkan mungkin nanti langsung ke NIK. Jadi mau lari kemana lagi coba? Satu-satunya perlindungan yang tersisa adalah kesadaran. Kesadaran untuk mempertanyakan. Kesadaran untuk tidak menerima begitu saja semua fitur baru. Kita harus jadi warga digital yang cerdas. Jangan asal klik setuju, jangan asal ikut hype, jangan mau cuma jadi konsumen dalam sistem yang nggak bisa kamu kendalikan. Kita juga perlu mulai berpikir soal alternatif. Apakah ada sistem keuangan yang lebih merdeka? Bitcoin misalnya. Tapi tentu ini bukan solusi yang instan. Banyak juga jebakan di dunia kripto. Apalagi kalau kamu nyimpan asetmu di exchange yang bisa diblokir. Maka penting banget buat paham konsep cold wallet, private key, dan kenapa menyimpan kunci sendiri berarti menyimpan kendali. Lebih dari itu, kita harus mulai buka obrolan ini secara publik, di kampus, di warung kopi, di Twitter, dimanapun gitu. Karena selama semua orang diam, sistem ini akan terus dibangun, lapis demi lapis, dan tahu-tahu kita udah terkunci dalam ruangan digital yang tidak bisa kita tinggalkan. Kebebasan finansial bukan sekedar soal punya uang, tapi soal kamu bisa mengatur uangmu sendiri tanpa takut dikendalikan. Dan payment ID kalau tanpa batasan dan pengawasan independen bisa jadi langkah mundur besar dalam sejarah demokrasi digital kita. So lain kali kalau kalian jajan cilok dan sistem ngasih tahu transaksimu, coba tanya balik ke diri sendiri, siapa yang sebenarnya lagi dikasih tahu? Kamu atau mereka gitu?